bagi mereka-mereka yang mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang berziarah, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini subhanallah, amalan ini insyaallah ada semua pada diri kita insyaallah. Kita di sini mencinta karena Allah, bukan cinta karena dunia. Kita duduk di sini duduk karena Allah, bukan duduk karena dunia. Kita di sini saling berziarah karena Allah, bukan ziarah karena urusan bisnis wala dunia. Sampai-sampai para nabi dan para rasul cemburu dengan orang-orang yang mereka sering berziarah. Karena fulan kangen dengan fulan berziarah. Dan semoga pertemuan kita ini menjadi ziarah yang rutin insyaallah. Ya, semoga menjadi sebab-sebab Allah melimpahkan cintanya kepada kita. Ingat, kalau Allah mencintai si fulan, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggillah malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa ahibbah. Ya Jibril, aku mencintai dia, maka cintailah dia. Dan kemudian Jibril memanggil malaikat yang lainnya. Ya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, ya, fa'ahibbu, maka cintailah si fulan. Subhanallah. Allah kalau cinta dengan hambanya, Allah memerintah para malaikatnya untuk mencintai dia pula. Makanya banyak cari teman yang saleh, jangan cari musuh. Ya, cari teman yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Cari teman yang bisa menjadi sebab syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Fa ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu syar'i, yaitu tibbun nabawi. At-tibbun nabawi. Fa at-tibbun nabawi adalah kata yang tersusun dari dua, atau kalimat tersusun dari dua kata, at-tib dan an-nabawi. At-tib artinya at-tib yaitu pengobatan atau ilmu pengobatan. Fa an-nabawi adalah tersusun dari nabi dan ditambahi dengan yaun nisbah. Ya, yaitu pengobatan, ilmu pengobatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Namanya menyandarkan kepada Nabi SAW, maka membutuhkan dalil yang sahih, yang sharih, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan hadis tersebut sampai kepada Nabi dengan sanadnya yang sahih. Kalau ada orang yang mengatakan ini loh tibbun nabawi, tapi ternyata nggak ada dalilnya, atau tujuan dia mengatakan tibbun nabawi untuk melariskan bisnis dia, maka ini adalah termasuk kedustaan atas Nabi SAW. Misalkan dia mengatakan refleksi adalah tibbun nabawi, ya, misal pengobatan ini dan itu adalah tibbun nabawi, tapi nggak ada dalilnya agar bisnisnya laris, maka ini bisa masuk dalam hadis, larangan hadis, ancaman dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi, maka tempat kembali dia yang dusta dengan sengaja ini, tempat kembali dia adalah di neraka. Ini menunjukkan dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Nah, maka jangan nisbatkan suatu kepada Nabi kalau nggak ada dalilnya. Dan para ulama menjadikan, hati-hati ya kalau ngomong ulama sama ulama, ya, salah makhraj huruf artinya fatal. Kalau ulama orang-orang alim, kalau ulama pakai hamzah orang-orang yang sakit. Kalau antum bilang majelis ulama Indonesia, majelisnya orang-orang harus pakai ain, majelis ulama Indonesia. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui bahwasanya
para ulama mereka menjadikan ilmu tibbun nabawi, besok akan kita lanjutkan insyaallah tentang sejarah tibbun nabawi ba'da salatul fajr. Ya, sejarah tibbun nabawi, siapa aja yang mereka menghidupkan atau mulai mencatat tentang tibbun nabawi. Ya. Sekali lagi tibbun nabawi ini ya dimasukkan dalam ilmu syar'i. Ya. Bahkan mereka menjadikan tibbun nabawi itu mengambil dari ayat, dimasukkan, dibukukan dalam kitab tibbun nabawi, diambil dari hadis, dimasukkan dalam tibbun nabawi. Nah, apa bedanya tibbun nabawi sama kedokteran Arab klasik? Pertama, hurufnya beda. Tibbun nabawi sama kedokteran Arab klasik. Kedua, ya, tibbun nabawi itu segala sesuatu pengobatan yang bisa dinisbatkan kepada Nabi atau kadang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, dimasukkan oleh para ulama. Ya, adapun kedokteran Arab klasik dari sisi umum, kedokteran Arab klasik itu umum, tibbun nabawi khusus. Ya, semua tibbun nabawi masuk dalam kedokteran Arab klasik. Tetapi tidak semua kedokteran Arab klasik itu masuk tibbun nabawi. Contoh, antara fasdu dan bekam. Bekam masuk tibbun nabawi enggak? Masuk. Nah, hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak. Di antaranya ketika Nabi Isra Mi'raj, tidaklah melalui para malaikat kecuali malaikat menasihati kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj dari mana ke mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, naik apa? Menggunakan apa? Buraq. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha naik apa? Naik tangga. Ya, bukan naik buraq lagi. Nah, kalau kita dulu ketika di SD dan dia bilang naik buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha pakai buraq, bukan. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sudah naik tangga. Gimana tangganya? Gak usah tanya bagaimana, karena dalil gak menjelaskan. Perkara gaib. Dan tidaklah melalui para malaikat kecuali malaikat menganjurkan kepada Nabi untuk mengobati umatnya dengan apa? Berbekam. Kemudian Nabi juga dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Bukhari, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik kalian berobat dengannya adalah dengan bekam. Nah, ini masuk dalam kategori tibbun nabawi. Fasdu masuk tibbun nabawi apa bukan? Fasdu juga tibbun nabawi apa bukan? Bukan dalam tibbun nabawi. Fasdu termasuk kedokteran Arab klasik, sejak sebelum Nabi sudah ada. Bekam juga ada sejak sebelum Nabi. Ya, tapi nggak masuk tibbun nabawi. Kenapa? Nabi nggak menjelaskan, Nabi nggak melakukan, Nabi nggak mengatakan, Nabi nggak mengikrarkan. Ya, berarti bukan masuk tibbun nabawi. Ya, maka ini harus dibedakan. Ya, dan fasdu ini masuk kedokteran Arab klasik, murni kedokteran Arab klasik. Cina nggak ada cara fasdu, Yunani Romawi nggak ada cara fasdu, India nggak ada cara fasdu. Betul-betul murni dari Arab klasik, dari orang-orang Badu. Nah, dan subhanallah, adapun Ibnu Qayyim menyebutkan hadis, menukilkan hadis dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, khairu ma tadawaitum bihi al-hijama wal fasd. Sebaik-baik kalian berobat adalah dengan bekam dan fasdu. Kalimat atau kata fasdu ini tambahan dari Ibnu Qayyim. Ternyata dalam Sahih Bukhari enggak ada kata al-fasdu. Ya, berarti enggak jadi dalil. Ini termasuk cabang dari tibbun nabawi. Kemudian pula dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasannya saat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk sahabat apa? Memanggil Al-Harits bin Kalda untuk mengobati Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas diobati dengan Al-Harits bin Kalda. Al-Harits bin Kalda adalah dokter pengobatan klasik yang hidup di zaman Nabi. Ya, yang hidup di zaman Nabi. Dan saat itu Al-Harits bin Kalda memfasdu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalil itu termasuk sunnah apa bukan fasdu? Bukan. Karena yang ngobati adalah Al-Harits bin Kalda.
Dan Nabi nggak memerintah untuk dia memfasdu, ya. Dan nggak ada dari Nabi juga riwayat Nabi melakukannya, ya. Berarti bukan jadi dalil dia bagian dari sunnah. Tetapi jangan salah paham. Walaupun fasdu nggak ada dalilnya, bukan berarti dilarang. Kenapa? Karena ilmu fasdu adalah ilmu pengobatan duniawi, ya. Makanya ketika Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara dunia, apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham daripada tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Silahkan urusan dunia. Ini bukan urusan agama. Kalau urusan agama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau urusan dunia selama nggak ada unsur kesyirikan, selama nggak ada madarat, silahkan. Nah, maka tetap boleh dilakukan, cuma nggak boleh menisbatkan kepada Nabi SAW. Farahimana rahmakumullah jami'an. Bahkan Ibnu Muflih, Muhammad Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia mengatakan Tibbun Nabawi bahkan masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di sini berarti Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Termasuk disempurnakan agama ini, termasuk apa? Nabi menyampaikan risalah Tibbun Nabawi. Nah, syariat Allah dan Rasulnya gak akan membiarkan umatnya sakit-sakitan, gak akan membiarkan umatnya menjelaskan sesuatu yang harusnya dijelaskan kemudian disembunyikan. Ya, ternyata lengkap. Ya, lengkap dijelaskan. Ya, kadang Nabi makan sesuatu makanan yang para sahabat betul-betul meneliti makanan yang Nabi makan, ya, yang hukum asalnya bukan sunnah, tetapi apa? Menjadi sunnah jibiliyah. Ya, apa yang Nabi suka dimakan, mereka ngeliat terus, sehingga mereka menyukai apa yang Nabi makan, sehingga mereka baru dapat pahala sunnah yang hukum asalnya bukan sunnah. Ketika Ibnu Umar dan Anas bin Malik melihat Nabi makan apa? Maraqah wa fiha ad-dubba wa al-qadid. Waktu itu Nabi dihidangkan maraqah. Maraqah itu semacam kuah. Di dalamnya ada labu kuning, di dalamnya ada dendeng. Ya, dilihat. Dan subhanallah Nabi enggak menyisakan, dihabiskan tuh labu kuning. Kata Anas bin Malik, setelah aku melihat Nabi suka dengan labu kuning, sampai apa? Sampai qas'ahnya, piringnya dijilatin, nggak disisakan. Kata Anas bin Malik apa? Setelah aku melihat Nabi makan seperti ini, aku nggak pernah lagi sisakan labu kuning. Dan mereka makan kesukaan makanan Nabi tanpa Nabi memerintah mereka, ya, tanpa Nabi mengatakan ini sunnah. Ya, mereka suka dengan apa yang Nabi suka. Nah, fa ini rahimahumullah, jamaah ini contohnya saja. Kemudian para ulama membahas, ternyata makanan yang Nabi suka, ternyata ada rahasia di situ. Ternyata ada hikmah. Nah, tentunya ini enggak dibahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan bisa jadi 3 kali pertemuan untuk masalah makanan. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimahumullah, Ibnu Muflih mengatakan Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat ini. Bahkan juga di dalam Al-Quran, di situ Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Al-Quran ternyata ada anjuran untuk menjaga kesehatan, anjuran untuk kita tidak menjerumuskan diri dalam sakit. Ya, ini tentunya ada bimbingan dan dimasukkan dalam konsep Tibbun Nabawi. Ya, juga mereka mengambil ayat dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia lihatlah makanan yang dimakan. Lihatlah makanan yang dimakan itu halal apa haram. Lihatlah makanan yang dimakan itu bikin sehat atau bikin sakit. Nah, ini perlu diperhatikan. Nabi, kebiasaan Nabi juga melihat makanan yang dimakan. Pernah Nabi SAW dihidangkan makanan di rumahnya Maimunah.
Hadir di situ Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Yang mana Maimunah adalah bibi dari keduanya, jadi mahram. Jadi makan di rumahnya Maimunah. Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas bawa daging apa? Daging apa? Daging kadal Arab. Ya. Dhab, lahmud dhab. Daging kadal Arab dimasak sama Maimunah. Waktu itu dihidangkan kepada Nabi 3 menu masakan. Daging kadal Arab, lahmud dhab, al-aqid, keju, kemudian asaman. Asaman itu minyak sapi yang dibikin dari susu sapi. Ya. Nah, fa subhanallah, Nabi ngelihat makanannya yang dihidangkan, kok aneh ini. Ya. Dari sisi agama lihat halal apa haram, dari sisi dunia lihat makanan ini bikin sakit apa enggak. Kemudian Nabi ngelihat dan tanya kepada sahabat, "Ma hadzal lahm?" Daging apa ini? Kemudian para sahabat ini berkata, "Hadzal lahmud dhabb." Ini daging kadal Arab. Kemudian Nabi enggak mau makan dan sahabat berkata, "Haramun hu?" Apakah daging ini haram? Kemudian kata Nabi, "Laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu." Ya. Ya, ini bukan haram, cuma apa? Aku khawatir ini makanan enggak biasa dimakan oleh kaum Quraisy dan aku menjaga makanan yang enggak biasa aku makan. Nabi mending enggak makan daripada memaksakan diri makanan yang enggak biasa dimakan kaumnya yang Nabi enggak tega untuk makan. Daging kadal Arab. Kaum Quraisy enggak biasa makan seperti ini. Ingat, ini kadang menjadi dalil sebagian saudara kita kaum muslimin yaitu salah arti memahami dhab, daging kadal Arab disamakan dengan daging biawak. Hati-hati. Salah arti sudah artinya antara halal dan haram. Kadal Arab kalau kita lihat nggak punya cakar, nggak punya taring. Makanannya apa? Makanannya serangga sama tanaman-tanaman herbal di padang pasir. Kalau biawak makanannya apa? Bangkai, tikus, ya, ayam, punya cakar, punya taring, makan ular. Ini sudah haram. Ya, beda. Nah, Nabi nggak mau makan. Di sini konsep falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya lihat makanannya dimakan. Bikin sehat, bikin sakit. Halal apa haram? Nabi ingin lihat. Kalau kira-kira nggak suka, ya sudah nggak usah dimakan. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, di sini sudah menjadi kaidah besar tentang ilmu pengobatan. Melihat makanan. Kenapa? 90% penyebab penyakit itu makanan. Ajib, 90%. Makanya kalau makan harus perhatikan baik-baik. Pola makannya yang benar, jangan makan kakean pola. Ya. Pakai pola makan yang benar, jangan makannya kakean pola. Nah, subhanallah tadi habis touchdown naik pesawat, touchdown di Jambi diajak makan sama Abu Balkis, masya Allah. Makan, penutup menunya ajib, minumannya ajib, aneh ini, baru pertama kali dengar. Namanya jus poligami. Nah, ada sirsa, ada alpukat, ada mangga, ada pepaya kali ya. Jadi ada 4 warna. Jus poligami, di sampingnya ada es teler. Kalau antum gak siap minum jus poligami, mending minum es teler. Barakallahu fikum. Fa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa ini, lihat makanan yang dimakan. Ya. Fa subhanallah, sebagaimana juga dalam hadis yang hadisnya lemah kemudian dihasankan oleh Syalbani rahimahullah bimajmu' turuqih, ya. Ya, apa? Anfa'uhum linnas, ya. Anfa'uhum linnas termasuk apa? Wa inna ahabbal a'mal ilallahi, sampai akhir hadis. Di antaranya yang paling baik di antara kalian termasuk apa? Orang yang paling bermanfaat di sisi manusia. Ya, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Itu, ya. Orang yang paling dicinta di sisi orang manusia yang paling dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala ada siapa? Orang yang paling apa? Banyak mendatangkan manfaat kepada saudaranya, termasuk orang yang belajar ilmu tibbun nabawi, ilmu pengobatan, itu bisa mendatangkan manfaat kepada saudaranya, apalagi di musim pandemi.
Bahkan kata para ulama, hukumnya menuntut ilmu pengobatan bisa jadi wajib. Coba bayangin kemarin bulan Juni, Juli, ya, ketika COVID melonjak-lonjaknya. 1 hari sampai meninggal 1000 korban jiwa dari Sabang sampai Merauke. Rumah sakit tutup, gak nerima pasien. Tenaga kesehatan sudah kewalahan, bahkan banyak jadi korban. Ya, kemudian sampai bikin tenda-tenda di rumah sakit, oksigen habis. Kemudian orang yang kena COVID pulang ke rumah, kalau nggak tahu mengatasi dirinya, akhirnya dia bisa jadi apa? Kena korban, bahkan meninggal dunia kena COVID. Makanya penting menuntut ilmu pengobatan, bahkan bisa jadi wajib, darurat jika kondisinya seperti ini. Nah, makanya fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ambil pelajaran wahai orang yang punya akal. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim pandemi sudah lewat. Ya, yang jadi korban itu siapa saja? Yang selamat itu terapinya apa saja? Mereka kok bisa selamat? Ambil pelajaran. Biar enggak berulang kedua kalinya. Dan rahimakumullah jami'an, juga Nabi sebenarnya juga menganjurkan apa? Menganjurkan umatnya untuk berobat, ya. Seperti apa? Tadawau ibadallah. Berobatlah wahai kalian hamba-hamba Allah. Kita dianjurin untuk berobat, tapi kita nggak punya ilmu pengobatan. Lah gimana? Makanya penting belajar. Ya, termasuk ilmu pengobatan. Juga Nabi bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau kita nggak belajar, bagaimana kita tahu obatnya? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Nah, alimahu man ya'lam wa jahilahu man yajhal. Ya. Kata Nabi SAW apa? Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Cuma tahulah orang yang tahu dan nggak tahu orang yang nggak tahu. Ya, makanya taunya bagaimana? Belajar. Ya, makanya bisa jadi Tibbun Nabawi juga masuk selain konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan syariat ini, agama ini disempurnakan, juga masuk Tibbun Nabawi, masuk dalam konteks ini, juga masuk dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam hidupnya dia menuntut ilmu agama, termasuk ilmu agama juga Tibbun Nabawi, maka Allah akan permudah dia jalan-jalan menuju surga. Dengan antum belajar Tibbun Nabawi, antum bisa ngobatin orang. Ingat, Tibbun Nabawi itu bukan hanya mengobatin fisik, bahkan dia mengobati fisik, medis dan non medis. Coba ajib. Tibbun Nabawi mengobati kasus medis dan non medis. Juga termasuk ilmu jiwa. Ilmu jiwa, orang depresi, stres, itu ada obat yang bisa dirasakan, bisa dipegang. Apa? Talbinah. Hadits Jabir riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. At-talbinah itu tepung gandum. Tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa. Ya, dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini coba obat yang bisa dipegang untuk mengobati sedih, pakai tepung gandum. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, gandum ini sifatnya dingin, dan orang sedih sifatnya apa? Panas. Kok tahu? Kenapa sedih kok sifatnya panas? Sebutkan. 1. Orang sedih kenapa kok sifatnya panas? 1. Lihat, orang sedih diajak ngomong sensitif, ngambek. Orang sedih sulit tidur. Orang sedih tensinya naik. Orang sedih, ya, dia apa lagi? Orang sedih berikutnya apa? Rambutnya cepat putih. Orang sedih kulitnya cepat keriput. Orang sedih apa lagi? Ya, mudah pipis. Ya, orang sedih tangannya gemeter. Orang sedih sakit mah. Ini semua sifatnya panas. Orang kalau sedih berlebihan, ginjalnya ini panas, panasnya dibakar habis-habisan. Antum kalau suka motor atau suka mobil,
Ginjal kita itu layaknya busi bagi motor kendaraan kita. Dan jantung itu layaknya karburator. Bensinnya layaknya apa? Darah. Ketika busi ini apinya dibuang, terlalu banyak dibuang karena sedih, panasnya banyak dibuang, lama-lama akan redup. Api pada ginjal ini kayak busi semakin kecil. Kemudian apa yang terjadi? Api kecil gak bisa memberikan pengapian kepada karburator, gak bisa memberikan pengapian kepada jantung untuk menyebarkan darah. Sehingga apa? Darah ke kepala berkurang. Sehingga apa? Orang sedih lihat insomnia, sulit tidur. Orang sedih apa? Hafalannya kacau. Orang sedih jadi imam, ngeblank. Orang sedih, telinganya sering berdengung. Matanya berkunang-kunang. Ya, semua orang kelihatannya putih semua. Nah, kepalanya keliengan, sering pipis, tangannya gemeter. Ini orang sedih. Ya, makanya kita harus punya manajemen konflik. Kalau ada sedih, harus cepat move on dari sedih. Kalau enggak apa? Kita tua karena sedih. Habis umur kita dimakan sedih. Kalau antum punya masalah rumah tangga, cepat selesaikan. Ya, kalau enggak selesai, ya cari solusi. Ya. Nah, kalau sudah buntu, masih ada ranjang yang lain. Nah, katanya WHO sekarang ini perbandingan laki sama wanita sudah 1:40. Musim pandemi banyak yang meninggal kaum laki-laki. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ketika Dajjal muncul perbandingan 1:40 laki-laki banding perempuan. Dalam riwayat 1:50. Sekarang WHO sudah neliti dikalkulasi 1:40. Nah, rahimakumullah, jangan hanyut dengan rasa sedih. Ya, mau punya masalah sama rumah tangga, selesain. Punya masalah dengan teman, selesain. Ya, punya masalah dengan dunia antum, udah kembali sama Allah. Gak usah curhat di medsos. Nah, rahimakumullah jami'an, sedih ini diatasi dengan talbinah. Talbinah sifatnya dingin, mendinginkan panas pada orang sedih, sekaligus talbinah sebagai apa? Sebagai tonik penguat ginjal, menguatkan api di ginjal. Dengan dinginnya talbinah, dia memberikan penguat bagi ginjal, suplai bagi ginjal untuk menaikkan tenaga di ginjal. Subhanallah, ajib. Ya, wallah ajib. Antum lihat surat Yusuf ayat 84. Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Kedua mata Nabi Yakub memutih, buta. Karena apa? Allah jelaskan fahuwa kadhim. Ya. Kenapa kadhim? Ditafsirkan oleh para ulama, kadhim bisa diartikan sedih. Nabi Yakub sedih berpisah dengan Nabi Yusuf hampir 40 tahun, mengalami buta, disebutkan Muqatil, disebutkan ahli tafsir bahwasanya beliau buta sekitar 6 tahun. Juga sedih bisa karena panik. Panik kenapa? Panik karena apa? Khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Kemudian marah. Marah kenapa? Marah sama saudara-saudara Nabi Yusuf. Sehingga matanya buta. Loh, apa kaitannya mata buta sama sedih, sama marah, sama panik? Disebutkan kedokteran modern zaman sekarang, seorang dokter dari Mesir, dia meneliti, dicari sebabnya orang yang sedih berlebihan akan meningkatkan adrenalin. Ini ilmu kedokteran modern. Adrenalin meningkat sering berulang-ulang menyebabkan insulin turun. Insulin turun, gula darah naik. Gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Orang kena kencing manis, orang kena katarak karena sedih. Coba bayangin. Ya, di ilmu laboratorium nggak ketemu ini sebabnya. Kenapa gula darah naik? Ada gula darah naik karena keturunan, ada kencing manis keturunan, ada kencing manis dapatan karena sering minum teh manis misalkan. Ini lain karena sedih, coba bayangin. Kedokteran modern ternyata belum sampai di sini, kedokteran bahkan datang dalam ayat disebutkan kronologi mata buta karena sedih. Coba ajib. Ya. Kalau kedokteran klasik apa? Sedih tadi membakar apa? Api di ginjal dibuang. Tenaganya habis-habisan. Ya. Makanya cepat move on dari rasa sedih. Coba, ini ternyata sedih bikin apa? Bikin
kasus fisik, penyakit fisik. Orang sedih bikin penyakit fisik. Dalil yang lainnya, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jarin su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashyib. Ya Allah, jauhkan diriku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Ya Allah, jauhkan diriku dari pasangan hidup yang membuatku keluar uban sebelum masa tuaku. Nah, antum kalau punya pasangan bikin stres, rambut antum cepat putih. Nah, antum juga gitu, kalau tingkah lakunya antum bikin stres istri antum juga keluar rambut putih. Sebaliknya, al-aks bil aks. Nah, ternyata sedih bikin faktor fisik. Nampak perubahan fisik. Buta, rambut putih. Coba firman Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzim musfirah. Coba. Dhahikatum mustabashirah. Coba. Pada hari itu wajah mereka jadi apa? Musfirah, kuning, pucat. Kenapa? Melihat adab neraka. Ya, melihat sesuatu yang menakutkan di hadapannya. Ternyata apa? Kejiwaan kita menimbulkan dampak fisik. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Adzan. Izah TV bersama membangun akhlak mulia. 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 Izah TV bersama membangun akhlak mulia.
Tibun Nabawi sering dianggap atau diremehkan atau dilihat sebelah mata. Ngapain sih kajian Tibun Nabawi? Mending kajian tauhid, kajian akidah. Masih banyak ilmu yang belum kita tuntut. Tibun Nabawi nanti diajari bikin herbal. Ya. Wah, ini berarti kurang touring ini. Nah, fa subhanallah, Tibun Nabawi ini ajib kalau kita dalemin, ada ilmu akidah di situ. Ya. Ada ilmu tauhid juga, fikih juga ada. Ya. Juga termasuk terkait dengan penjagaan kesehatan kita. Nah, ada dalam ayat, ada dalam hadis. Bahkan nggak sembarangan, berapa banyak ulama jadi ahli pengobat. Seperti ada Syekh Ali bin Abdul Karim. Beliau termasuk ulama tahun 600 Hijriah. Beliau mempunyai karangan tentang ilmu pengobatan. Dan disebutkan dalam terjemah beliau, dalam profil beliau disebutkan beliau ini adalah seorang alim. Disebutkan juga mihnanya adalah tabib, yu'alijun nas. Dia seorang alim, penulis kitab, juga pekerjaan selain itu, ya, dia adalah tabib yang mengobati manusia. Nggak bisa dientengin, berapa ulama ada yang jadi tabib. Nggak ada salahnya jadi ustadz sekaligus praktisi Tibun Nabawi. Kenapa? Terkadang ketika kita ngobatin manusia, sebenarnya kita juga termasuk bagian dari garda terdepan dalam dakwah. Ketika orang diobatin, orang sakit, itu kondisinya orangnya di bawah, pengobat kondisinya di atas. Orang yang sakit imannya lagi down. Orang yang sakit dia butuh penasehat untuk ngobati agama sama ngobati kesehatan dia. Dia siap menerima nasihat ketika dia sakit. Itu pintu masuk kita masuk dakwah. Subhanallah, sebelumnya kita dapat berita dari seorang dari ummahat, ya. Ada masya Allah seorang ikhwah sebelumnya ini kalau dengar kajian sunnah, udah ini pasti kajiannya Wahabi ini. Udah Wahabi ini. Subhanallah, ketika dengar kajian tentang Tibun Nabawi yang kami sampaikan, lama-lama kok asyik ya ilmu syar'i. Oh ternyata asyik, seneng. Subhanallah, ternyata dari ilmu kesehatan dia dapat hidayah apa? Dapat hidayah untuk menuntut ilmu Islam dan sunnah. Alhamdulillah, jadi perantara. Belum lagi ketika sakit, antum berinteraksi langsung dengan orang yang sakit. Masya Allah, saat itu dia butuh nasihat. Ya, ketika musim pandemi Covid, orang lagi imannya ngedon, saat itu antum nasihatin dia. Tibun Nabawi, ya, ini datang mengajarkan untuk membersihkan pengobatan syirik yang sebelum Nabi. Pengobatan Arab klasik identik dengan perdukunan. Di masa silam, sebelum Nabi, kalau ada wabah penyakit, ya, kemudian dia mengalami gejala-gejala yang dicurigai wabah. Misalkan katakan sekarang ini pandemi Covid. Kalau sudah mulai pilek, demam, ya, dia kan ada was-was, khawatir dia kena wabah. Orang masa silam apa yang dilakukan? Mereka ada terapinya. Terapinya apa? Terapi yang mereka lakukan hendaknya meringkik seperti suara keledai. Ya. Untuk penolak bala. Wah, ini kan cara-cara yang orang-orang masa jahiliyah. Nah, biar yang kena wabah meringkik seperti suara keledai. Ada yang tahu suara keledai? Nah, wa inna angkaral aswat la sautul hamir, sampai disebutkan Allah sesungguhnya suara yang paling dibenci itu suaranya keledai. Nah, suara yang paling sulit ditiru, ya. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa subhanallah, ya, Nabi meluruskan cara-cara yang seperti ini perdukunan. Bagaimana muamalah orang yang sakit dengan Allah. Dijelaskan biar sakit tapi enggak sampai terjatuh dalam kesyirikan. Ya.
Gak sampai terjatuh dalam kesyirikan. Wah, ini termasuk pelajaran akidah, tauhid dalam Tibbun Nabawi. Nah, di antaranya untuk menolak bala mereka menggunakan apa? Zaman dulu terjadi. Tulang belulangnya hewan dijadikan kalung untuk tolak bala. Nah, zaman dahulu yang mereka mengambil dari apa? Ajaran orang Yahudi untuk bikin awet muda itu minum kencingnya istrinya. Nah, subhanallah, ini kan ajaib, ini jahil. Hanya satu kencing yang boleh diminum, kencingnya onta saja. Kencing istri gak boleh. Nah, walaupun antum setia sama istri gak boleh minum kencing istri. Nah, haram, kencing onta walaupun bukan istri antum boleh. Kenapa? Dalil yang membolehkan. Bahkan sebagai obat, untuk obatnya liver. Ya. Nah, Syekh Muqbil rahimallah dulu minum kencing onta dicampur sama susu onta. Nah, untuk mengatasi apa? Kasus livernya. Kemudian rahimakumullah jami'an. Fa ini Tibbun Nabawi masuk dalam akidah, masuk juga dalam fikih, ya. Coba subhanallah, Nabi bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasil minhu. Janganlah kalian kencing di air yang tergenang kemudian kalian mandi darinya. Fa ini termasuk Tibbun Nabawi. Nah, masuk dalam Tibbun Nabawi. Juga subhanallah Nabi bersabda, ini contoh ya, kata Nabi apa? Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihda janaida wa fil ukhra shifa. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi apa? Kalau ada lalat, apalagi lalatnya lalat buah lagi. Ya. Yang gede hijau warna-warni itu ya. Nah, kalau ada lalat masuk ya, apa kata Rasulullah? Falyakmishu, maka celupkanlah. Ya, thumma liyanzahu, kemudian buang. Karena pada satu sayapnya itu penyakit, satu sayapnya itu obat. Kalau Nabi nggak nyampaikan hadis ini, nggak ada ceritanya dokter meneliti lalat itu dicelup kemudian dilepas. Nggak akan ada. Karena apa? Nggak nyampe akalnya manusia. Ketika Nabi sudah jelaskan, baru apa? Kita paham, oh hikmahnya seperti ini toh. Diteliti oleh seorang dokter dari Mesir. Dan dibahas satu demi kata. Kalau ada lalat masuk ke dalam salah satu bejana kalian, Nabi bilang apa? Falyakmishu. Apa artinya falyakmishu? Hah? Apa? Celupkanlah masih kurang. Makanya penting belajar bahasa Arab. Nabi bilang apa? Falyakmishu. Ada huruf fa. Huruf fa di situ yufidu as-sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Kalau ada lalat masuk, ya maka cepat celupkanlah, gitu ya. Tsumma liyanzahu, terus buang. Ya, jangan, aduh ada lalat masuk. Ya, kalau ada ibu-ibu lalat masuk mas, ini ibu-ibunya dari Jawa Tengah. Cepat celupkanlah. Kemudian cepat buang. Ulama, para ahli kedokteran mereka, ahli laborat mereka meneliti. Kenapa Nabi bilang cepat celupkanlah? Ketika satu sayap masuk, satu sayap itu tadi apa? Menyebarkan ribuan bakteri. Ketika cepat celupkanlah, kondisinya katanya para peneliti, kondisinya seperti ada bom, diambil pelatuknya, cepat dilempar. Itu cepat-cepat celupkan. Ada detonator yang 3 detik, ada 5 detik. Ya, cepat meledak. Sama, cepat celupkan. Biar apa? Satu sayapnya meledakkan penawarnya. Ternyata satu sayap yang lainnya mengandung bakteri actinomycin atau actinomycetes untuk membunuh ribuan bakteri. Satu bakteri membunuh ribuan bakteri. Ajib. Coba bayangin. Fa ini menunjukkan Tibbun Nabawi ajib wallah. Semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya, kita tahu pengobatannya sampai mahasiswa dua anak SMA laki perempuan dari Wonosobo dapat penghargaan ketika apa? Menciptakan obat diare dari sayap lalat. Coba, kenapa? Karena mereka beriman dengan hadis ini. Seorang dokter walaupun S3, walaupun profesor, kalau nggak mengimani hadis ini, ya kalah sama anak SMA yang mengimani hadis. Ya, dia membuat resep apa? Obat diare dari sayap lalat.
modelnya cair, tetesin. Subhanallah, manjur. Kenapa? Gara-gara iman. Seseorang berobat, tapi dia nggak mempercayai Tibbun Nabawi, nggak meyakini pengobatan ini. Kata Ibnu Qayyim apa? Obat tadi nggak akan manfaat. Kenapa? Dia nggak punya sugesti iman terhadap Tibbun Nabawi, nggak akan membawakan hasil. Ibnu Qayyim sudah menyebutkan Tibbun Nabawi adalah apa? At-tibb. Ya, Tibbun Nabawi adalah ilmu pengobatan yang apa kata Ibnu Qayyim? Mutayaqqanun qat'iyyun li'annahu yasdur minal akhbar al-ilahi. Tibbun Nabawi kata Ibnu Qayyim adalah pengobatan yang meyakinkan. Pengobatan yang pasti. Kenapa? Karena sumbernya dari apa? Akhbar ilahi. Dari akhbar ilahi. Dari Allah, dari wahyu. Wah, ini ilmu syar'i. Nah, juga hadis Nabi SAW yang lainnya yang menunjukkan Tibbun Nabawi. Ini diajarin. Idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum ya falyaksilhu sab'a marrat ya ulahunna aw ukhrahunna bit-turab. Kalau ada anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Awalnya atau akhirnya dengan tanah kering. Ini Tibbun Nabawi. Ya. Anjing ternyata disebutkan oleh para ulama mengandung bakteri, mengandung cacing, ya, mengandung penyakit yang enggak didapati di lidah-lidah hewan yang lainnya. Harimau pun masih lebih mending daripada anjing. Kucing masih lebih mending daripada anjing. Tapi jilatan anjing sampai dianjurin Nabi, kenapa dicuci 7 kali? Ini adalah perkara ta'abbudiyah, ibadah. Kemudian pakai tanah kering, pakai turab. Kenapa nggak pakai Baiklin? Ya. Kenapa nggak pakai sabun? Ya. Kenapa nggak pakai Detol? Ya. Kenapa nggak pakai yang subhanallah zaman Nabi apa? Ini menunjukkan apa? Tibbun Nabawi simple, efektif, efisien. Cukup cuci 7 kali, kemudian apa? Sama tanah kering. Ya. Kenapa nggak pakai tanah liat? Ternyata dibahas. Jadi lidahnya anjing kalau jilat tadi akan nempel di bejana bakteri-bakteri dan cacing-cacing. Disebutkan oleh para ulama, cacing ini bisa nyerang otak. Cacing ini bisa bikin mandul. Cacing ini bisa menginfeksi paru-paru. Bakterinya juga. Subhanallah. Dan subhanallah ternyata dengan dicuci 7 kali, kemudian awalnya atau akhirnya bisa dengan turab. Kenapa? Turab itu tanah kering. Ternyata tanah kering ini mengisap apa-apa yang sudah nempel di dinding bejana. Coba ajib. Nah, Tibbun Nabawi. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Jangan dientengin Tibbun Nabawi. Dengan Tibbun Nabawi berapa banyak orang Yahudi masuk Islam. Tuh, jangan dientengin. Dikit-dikit Tibbun Nabawi. Loh, Tibbun Nabawi jadi media dakwah. Ini dakwah, bro, gitu. Coba contohnya orang Yahudi tanya kepada Nabi. Tanya kepada Nabi, ada dalam riwayat itu gerombolan Yahudi, ya hampir sekitar 40 orang, dalam riwayat itu Yahudi sendirian, tanya orang Yahudi, aku pengen tanya kepadamu tentang apa? Sperma laki sama sperma perempuan. Dijawab sama Nabi, ya, ma'ur rajuli ghalidhun abyad. Spermanya laki-laki itu kental dan warnanya putih. Nabi jelasin. Ini sperma yang normal. Kalau antum punya sperma encer, berarti nggak normal. Kalau antum punya sperma warna kemerahan, berarti nggak normal. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mim ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Kalau antum mendatangi istri antum, nggak memancar, berarti nggak sehat. Yang jomblo afan ya lupa nyampein ini. Harusnya materi khusus suami istri ini. Nah, kemudian disebutkan wa ma'ul mar'ati, adapun air maninya wanita raqiqun, ya, raqiqun asfar. Warnanya kekuningan dan dia encer. Itu sebutin Nabi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, faminha, dari airnya laki-laki, faminha al-idham wal asab. Dari maninya laki-laki akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Nggak heran dari maninya laki-laki sampai jadi besarnya, jadi bapak-bapak, jadi kepala rumah tangga, dia jadi tulang punggung. Maninya jadi cikal bakal tulang dan saraf.
Ya, sudah siap-siap jadi tulang punggung nanti. Ya. Adapun airnya wanita, faminha al-lahm wad-dam. Pada maninya wanita, dia jadi cikal bakal darah dan daging. Subhanallah. Kemudian apa kata orang Yahudi? Asyhadu annaka Rasulullah. Gara-gara tibu nabawi, dia bersyahadat. Ya, ilmu tentang apa? Sperma, tibu nabawi. Ilmu tentang maninya wanita. Nah, fa subhanallah, dalam hadis yang lainnya juga, hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, hadis Thauban dalam riwayat Imam Muslim. Kalau pengen punya anak laki perempuan, ada caranya. Nah, ada caranya, tapi nggak perlu kita sampaikan di sini karena jadi majelis khusus. Dan orang Yahudi akhirnya apa? Hakadha kana yaqulu man kana min qablik. Demikian pula orang-orang sebelum kamu, nabi sebelum kamu juga jawab seperti ini. Coba. Orang Yahudi masuk Islam gara-gara apa? Hadis-hadis terkait dengan pengobatan ala Nabi. Subhanallah, ajaib, wallah ajaib sangat banyak. Makanya apa? Tibbun nabawi jangan dilihat sebelah mata. Ya, perlu antum pelajari tibbun nabawi. Ada yang sabit dari Nabi atau enggak sabit dari Nabi, contohnya kedokteran Arab klasik, enggak apa-apa. Silakan ambil ilmu-ilmu ini, yang jelas apa? Antum menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah manusia. Ya. Subhanallah, ajib ya akhi. Kalau pengalaman anak ya, ngobatin orang dari tahun 2000. Ngobatin 2000, alhamdulillah dengan izin Allah, lanjut di Yaman, alhamdulillah. Pasien waktu itu datang dari Oman, dari Dubai, dari Emirat, dari Saudi, dari Qatar, ya, dari negara tetangga datang ke tempat kami di Hadramaut waktu itu. Ya, yang ajibnya kadang mereka datang ada yang orang miskin, datang berobat. Jangan sekali-kali ditolak. Ya, antum dibayar bukan dengan uang. Ya, kadang mereka jawab, jazakallah khair, anak gak punya apa-apa. Oh, khalu. Ya. Ternyata ketika mereka punya kemampuan, bawa ikan tuna yang sangat besar. Gak senilai dengan seandainya antum dibayar cuma 100 ribu, mereka berapa hari kemudian dapat rezeki ngasih ikan tuna. Tuna harganya berapa? Ya, bisa 500 ribu, bisa 1 juta, Masya Allah. Itu masih di dunia. Apalagi di akhirat, jazakallah khairnya gak bisa dihitung dengan duit. Nanti disimpan sama Allah di yaumul qiyamah. Coba bayangin kalau antum ngobatin orang banyak, orang sembuh, orang gak punya anak jadi punya anak, orang kanker kemudian sembuh, orang covid kemudian sembuh, doain antum. Subhanallah, sangat berat sekali. Ya, bisa jadi karena doa mereka antum dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari penyimpangan agama, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari adab kubur, diselamatkan di padang mahsyar. Belum lagi mereka mendoakan antum min dhahril ghaib. Di sepertiga malam mereka mendoakan antum, ya Allah, jagalah si fulan semoga tetap bisa mendatangkan manfaat bagi umat ini ya Allah, untuk Islam wal muslimin ya Allah, ajib Allah. Ya. Itu saja yang bisa Anda sampaikan, singkat cerita dari kajian kita malam ini. Mungkin ada pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Bagi ummahat kalau ada pertanyaan silakan tulis kertas. Tafadhal. Bismillah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Gimana permasalahannya misalnya kita dalam mungkin bertamu atau apa, kita nggak sadar bahwa lalat itu udah lama masuk ke dalam minuman. Udah lama wafat lalatnya. Ya. Allah yarham. Apakah makna yang cepat-cepat itu tadi setelah baru kita sadari cepat kita masukkan lalu kita buang, atau yang maknanya beda? Nah, Terus satu lagi Ustaz, ada, ini mungkin di luar konteks, ada permasalahan tentang kucing Ustaz. Apakah
Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Pertanyaan pertama, kalau lalatnya sudah wafat, lama di gelas, ya, apakah tetap boleh kita minum? Wallahu a'lam bishawab. Karena zahirnya kalau ini lafadznya cepat-cepat. Karena ketika itu syahidnya apa? Cepat-cepat artinya cepat ditawarkan. Ya. Kalau nggak cepat ditawarkan berarti mafhum mukhalafahnya berarti bakteri sudah lama di situ. Berarti nggak usah diminum. Nah, itu ya. Tapi jadi masalah ini, ada pertanyaan, Ustadz, saya amalkan sunnah yang satu ini, Ustadz. Saya lagi di rest area di jalan tol, berhenti di kopi Starbucks. Kopinya 70.000, Ustadz. Ada lalat masuk, saya cepat celupkan. Ya, tapi saya nggak tega minum. Ya, saya nggak tega minum. Kenapa? Lalat bekas. Apakah tercela demikian? Nggak mengapa. Kalau nggak tega jangan. Lebih baik ditinggalin. Tapi kalau 70.000 kan masuk dari pintu mubadir nanti. Kasihkan saudaranya lah. Nah, kalau nggak tega intinya apa? Nggak masalah. Ya, intinya nggak masalah. Kenapa? Seperti hadis tadi, kisahnya Nabi ditawari daging kadal Arab. Kalau nggak tega, ya makan kadal Arab, ya mending jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Ya, kenapa? Kata Ibnu Qayyim, kalau dia memaksa makanan yang nggak disukai untuk dimakan, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bayangin. Antum misalkan sebagai tamu, ya, nama antum siapa? Abu Azam. Abu Azam bertamu kepada Abu Balkis. Masya Allah, Abu Balkis kebetulan masak ceker ayam, masak kepala ayam, masak usus ayam, ya, kebetulan gitu ya. Antum nggak suka sama ini semua, ya. Kemudian kalau antum nggak suka, apakah dipaksa makan? Ya, mau makan kaki ayam, ingat-ingat kandang ayam, ingat-ingat baunya kandang ayam. Misalnya nggak suka, maka dari hadis ini mending nggak usah dimakan daripada memaksakan diri untuk makan. Ya, kenapa? Kalau orang memaksakan diri makanan yang nggak disuka, bisa dia akan menjatuhkan dirinya dalam perkara apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan yang dimasak. Ya, dari Abu Hurairah, ya, dalam riwayat Imam Bukhari sudah disebutkan, maka Nabi SAW yusubbu ta'aman qad inishtahu akala wa ila taraka. Nabi nggak pernah seumur hidupnya mencela makanan. Kalau nggak suka nggak usah dimakan, kalau suka langsung dimakan. Khawatir kalau antum memaksakan diri apa yang nggak disuka bisa mencela makanan, dosa. Kata Imam Nawawi cukup mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Ya, makanya ini dari sisi agama. Dari sisi dunia, khawatir kalau antum memaksakan sesuatu yang nggak disuka, apa? Bisa diare. Kenapa? Antara kepala, mindset, sama pencernaan nggak berjalan bersama. Bisa diare, bisa demam, bisa muntah, bisa pusing, bisa alergi. Ya, makanya bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Cari yang antum suka aja. Oh, ada tempe di sampingnya, udah tempe aja. Nggak usah pilih yang nggak disuka. Nah, bukan dengan alasan saya enggan, kalau nggak dimakan nanti tersinggung. Enggak, lebih mending pilih prinsip ini, pilih makanan yang disuka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan dari Abu Azam juga, apakah kotoran kucing nggak najis? Nah, nggak najis. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama huwa minat tawafina alaikum. Karena dia termasuk apa? Hewan yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Kalau kita, makanya Allah, Rasulnya tidak membebani apa? Manusia. Ya, tidak membebani mereka. Kenapa? Kalau seandainya ini dikatakan najis, kita kesusahan. Kencing dan buang air di mana-mana. Kita kesusahan. Ya, sehingga apa? Sehingga dikatakan Nabi, ini termasuk hewan yang banyak keliling di mana-mana. Jadi apa? Syariat gak ingin memberatkan kita. Juga termasuk hewan yang boleh dimakan, juga tidak najis. Ya, hewan yang boleh dimakan tidak najis. Ya, kotorannya. Kemudian pertanyaan, bagaimana mengatasi tubuh kurang produktif dan sering tidak fokus? Ini pertanyaan ambigu.
Bagaimana mengatasi tubuh kurang produktif? Maksudnya apa? Nggak punya anak. Ya, itu. Sering tidak fokus, nggak fokus ketika hubungan intim. Lagi hubungan intim, kelayapan kepalanya kemana-mana. Ya, ngayal kemana-mana. Anak nggak paham pertanyaannya arahnya kemana ya. Kalau kurang produktif, ya biasanya orang mandul itu sebab terbesarnya adalah hormon. Dan hormon ini disebabkan kenapa? Karena pola makan. Ya, maka obatnya apa? Perbaiki pola makan. Ya, alhamdulillah dari buku yang kami karang, buku Latayas Shifa'u Qarib, berapa banyak orang sudah mengamalkan teori ini, cara ini, subhanallah, ada yang enggak hamil 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang lebih dari itu, alhamdulillah, hitungan 2 bulan disiplin dengan cara makan ini, alhamdulillah. Ya, chatting, alhamdulillah Ustaz, istri saya sudah hamil 40 hari. 2 bulan lalu chatting lagi, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah lahir, alhamdulillah. Simple banget, ya, nggak perlu inseminasi, bayi tabung, nggak perlu. Pakai cara-cara yang dihalalkan saja, ya. Dan sering tidak fokus. Biar antum fokus, matanya jangan kelayapan kemana-mana. Jangan sering melihat apa pemandangan yang haram, dunia nyata atau dunia maya. Disebutkan oleh seorang ulama, dia menyebutkan, ya, aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin kita menundukkan pandangan mata, kita menjadi orang yang paling hot di atas ranjang. Ya, nah, kalau mata kebanyakan lihat maksiat, subhanallah, 3 menit sudah ejakulasi dini, ditansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Baru megang, muntah. Nah, wah ini rahmatullah, penting. Orang yang paling bertakwa, maka orang paling kuat di ranjang. Lihat para ulama, mereka paling kuat di ranjang. Ya, kalau sudah paling kuat di ranjang, istri sudah kewalahan. Kalau istri sudah kewalahan, Mas, minta udzur Mas, aku sudah nggak mampu lagi Mas. Kamu cari ranjang lain Mas, biar meringankan bebanku Mas. Kayak gitu. Makanya jadi orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW yang paling bertakwa, ya. Semalam bisa mendatangi 9 istrinya. Kadang sekali mandi, kadang setiap istri 1 kali mandi. Ya, Nabi Sulaiman dalam semalam bisa mendatangi 100 istrinya. Antum semalam bisa mendatangi istri berapa kali? Belum tentu sekali setiap malam. Paling ketika awal malam, ketika bulan madu aja. Nah, sekarang coba setiap malam bisa? Ya, orang yang Allah beri kekuatan yang bisa. Ya, nah. Jika istri hamil, apa boleh makanan yang instan atau makanan yang membahayakan kandungan? Makanan instan, makanan yang halal, bukan makanan yang haram atau makruh. Tapi jangan berlebihan. Kayak mie instan kalau bisa maksimal sepekan 2 kali aja. Lebih dari 2 kali ginjal gak bisa menyaring dari bahan-bahan kimianya. Nah, antum jangan sering-sering makanan instan, ya. Kata Hippocrates, bapak kedokteran, 700 tahun sebelum Nabi ada, 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berkata, you are what you eat. Apa yang kau makan, dirimu seperti itu. Kalau antum makan mie instan, ya antum kayak mie instan. Ya, muncul penyakit gara-gara mie instan. Ya, kalau antum banyak makan makanan yang panas-panas, ya sudah antum jadinya manusia yang punya cikal bakal penyakit panas. Ya, kalau antum suka dingin-dingin akan muncul penyakit sifatnya dingin. Nah, barakallahu fikum, itu konsep. Bagaimana Ustadz cara untuk mengobati rabun mata yang sudah parah? Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Untuk mengatasi rabun mata bisa walaupun ditetesi madu saja, nggak usah campur yang lain-lain. Madunya madu asli atau murni? Murni, kalau madu asli bahaya nanti. Nah, pakai madu yang murni, jangan ada gulanya. Ya. Nah, pakai madu murni, tetesin 1 hari 1 tetes. Ya. Kemudian apa? Perbaiki pola makan antum. Antum rabun senja, ya. Kemudian juga mata minus plus. Sebenarnya kenapa? Karena akomodasi mata kita. Mata kita kalau berakomodasi itu butuh asupan darah. Kalau asupan darah ke mata kita itu kurang,
maka akan jadi masalah, minus atau plus sebelum 40 tahun sudah plus. Apa sebabnya? Karena darah kita yang kental. Kalau darah kita kental, dia ngasih asupan ke mata sudah nggak sehat. Ya, bisa jadi katarak. Ya, bisa jadi matanya akomodasi nggak baik. Kenapa? Karena asupan darah ke mata kurang. Ya, juga bisa karena apa tadi? Orang yang sedih berlebihan, ginjal apinya sudah kecil sehingga nggak memberikan listrik yang cukup kepada jantung untuk mengalirkan darah ke mata. Ada kaitannya semua. Pola makan ada kaitannya. Ya, kemudian aktivitas antum membaca ada kaitannya. Nah, maka jaga pola makan juga demikian olahraga juga dijaga. Terus dari luar bisa menggunakan tetes madu murni. Nah, kalau katarak, Ibnu Qayyim menyebutkan katarak bisa pakai perasan buzur al-basal. Buzur itu tengahnya bawang merah. Bawang merah di tengahnya itu ada biji kecil. Itu diperes tetesin ke mata. Tapi jangan lebih dari 2 pekan karena bahaya. Ya, cukup satu tetes setiap hari. Nah, untuk mengobati, mengikis putih pada katarak pada mata. Kenapa setelah makan durian lalu minum bodrek bisa menyebabkan kematian? Nah, pertama makan durian, kebanyakan duriannya. Minum bodrek, karena wallah alam nggak paham ya. Ini karena apa? Bodrek itu termasuk obat hepatotoksik. Dia termasuk obat yang meracuni liver. Pertama, durian ini sifatnya panas lembab. Dia menyita kinerja liver untuk menghancurkan metabolisme lemak di liver. Lemak itu perlu dihancurkan sekitar 4 jam. Dikasih bodrek, sudah capek ngancurin lemak di liver, ditambah bodrek, dia racun bagi liver. Makanya bisa jadi efeknya apa? Kerusakan pada liver. Ya, rusak pada liver. Nah, makanya perbaikilah pola makan. Antum lihatlah ya, sehat sakit is your choice. Gemuk kurus juga pilihan antum. Ya, juga pilihan antum. Makanya apa? Kalau pengen sehat nih, kalau makan nih, makanan ini menyehatkan kita apa enggak? Atau bikin sakit kita apa enggak? Atau bikin sehat apa enggak? Perlu dipikir. Ya, perlu dipikir. Kalau bikin cepat sakit ya sudah makan segalanya. Ya, nggak usah lihat, nggak usah pikir-pikirin makanan bikin sehat atau bikin sakit. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang yang sering begadang? Ini ya, begadang karena belajar. Ya, Roma sudah menasehatkan begadang itu nggak boleh. Ya, tapi boleh kalau ada maunya, ada kebutuhannya. Tapi masalahnya Roma main musik. Ya, nah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Begadang itu boleh-boleh saja ketika dibutuhkan. Ya, boleh-boleh saja ketika dibutuhkan. Asalnya kalau kita lihat kehidupan Nabi itu tidur di awal malam. Bukan kebiasaan Nabi kuliner di malam-malam. Bukan kebiasaan Nabi olahraga di malam-malam. Ya, kita lihat dong. Kita tadabburi pasti ada hikmahnya. Kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Ya. Bukan kuliner, bukan begadang. Ya. Kalau dibutuhkan sah-sah saja. Seperti pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad. Ya. Masya Allah, Imam Syafi'i ini melakukan dilihat sama orang yang mengintai, yang kepo, yang mengkendit Imam Syafi'i. Ya. Kemudian orang ini lapor ya kepada Imam Ahmad. Ya, ada 3 hal yang janggal pada Imam Syafi'i. Pertama, Imam Syafi'i mau sholat subuh dia nggak wudhu. Kemudian Imam Syafi'i nggak sholat malam. Kemudian Imam Syafi'i ketika makan di rumahnya Imam Ahmad nggak disisakan, dihabisin semua. Ya. Kemudian hal ini ditanyakan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, dijawab oleh Imam Syafi'i. Ya, asalnya kan kalau makan nggak usah banyak-banyak, jangan sampai kenyang. Ya. Jangan sampai kenyang berlebihan maksudnya.
Nah, kenapa? Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, kebiasaan makan sampai kenyang-kenyangnya berlebihan itu bisa jadi makruh. Ya, tapi kalau kadang-kadang boleh. Ada yang mengatakan kenyang tapi kenyangnya cukup kenyang biasa, nggak berlebihan, itu boleh. Ya, subhanallah, Imam Syafi'i jawab, ya Imam, di mana lagi aku dapat makanan seperti yang kau hidangkan? Yang jelas kau adalah orang yang wara', orang yang takut dengan perkara yang haram. Yang makanan ini jelas halalnya. Jadi ku habisin kesempatan nih. Karena dijamin kehalalannya. Imam Ahmad yang menghidangkan makanan. Ya, paling takut sama Allah. Ya, satu itu. Kedua, kenapa Imam Syafi'i nggak wudhu lagi? Karena Imam Syafi'i waktu itu sedang begadang, ngelembur, membahas satu hadis. Ya, sehingga dia nggak batal wudhunya, nggak buang angin, nggak buang air besar. Ya, jadi langsung sholat subuh. Ya, kemudian Imam Syafi'i kenapa nggak sholat malam? Karena Imam Syafi'i melihat membahas satu ilmu yang diperlukan waktu itu lebih baik daripada sholat malam. Nah, fa'ini rahimahumullah, silakan belajar. Tapi apa? Jangan terlalu diforsir. Kenapa? Nabi sudah ngingetin sebenarnya, ya, bahwasanya tubuh ini apa? Tubuh ini punya hak, ya. Tubuh ini punya hak, jangan disiksa, ya. Maka ada saatnya diistirahatkan, ya. Tentunya apa? Ada saatnya kita istirahat, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, inna li jasadika alaika haqqan, ya, alaika haqqan, sesungguhnya tubuh kamu itu punya hak, ya, tubuh kamu punya hak, faqum wanum, maka kamu bangunlah, bangun malam dan kamu juga tidur, ya, waftir wasum, kamu buka juga kamu puasa. Tubuh punya hak. Kalau antum begadang tiap hari terus menerus, ya, haknya tubuh dilewatin, akan ada saatnya antum livernya kena. Kenapa? Hepatitis A kalau bahasanya kedokteran modern. Ya, matanya kuning. Kenapa? Kurang istirahat. Ya, terlalu diforsir. Ya. Makanya hati-hati. Apa? Menuntut ilmu itu pelan-pelan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ilm idza akhadha al-qul dhahaba al-kul. Ilmu itu kalau diambil rame-rame, perginya rame-rame. Makanya belajar ilmu itu butuh waktu. Jangan langsung begadang terus dihabisin ilmu, akhirnya antum ikut habis. Ya. Umurnya bisa pendek, jangan, ya, disimpan. Lebih baik apa? Sedikit istiqomah daripada banyak tapi apa? Enggak istiqomah. Ya. Gara-gara begadang setiap hari akhirnya apa? Sakit. Gara-gara sakit udah enggak istiqomah. Bagaimana bisa punya ilmu Tibbun Nabawi? Ya belajar, ya. Nah, ilmu Tibbun Nabawi enggak dipegang kepalanya, sini kamu. Tak pegang kepala kamu, ya. Keluar asapnya baru masuk. Nah, memangnya ilmu kanuragan. Nah, belajar, ilmu Tibbun Nabawi belajar. Apakah ada buku-buku untuk belajar? Banyak buku untuk belajar Tibbun Nabawi. Alhamdulillah anak sudah kumpulkan buku tentang Tibbun Nabawi, udah setebel ini. Ya, setiap umrah kita keliling cari kitab-kitab. Ajib, kitab Tibbun Nabawi. Susahnya ya Allah, susah. Nyari ke maktabah, makatib, gak dapat. Pernah saya ketemu sama orang Suriah. Ya, ente senang sama Tibbun Nabawi ya katanya. Sini tak kasih tahu. Itu ada di rak bawah. Bukan di raknya, di lantai, di bawahnya rak. Ditenggelemin. Ya, coba buka. Wallah ajib, ana dapatin kitab itu. Kitab Al-Mughni fi Tadbiril Amrad wal Ilaj. Ulama namanya Abul Husain Al-Baghdadi. Ya, kurun sekitar 400 Hijriah. Sudah disebutkan penyebab kanker, obatnya kanker. Ya Allah ajib, 400 Hijriah disebutin. Kan sayang, ini seolah-olah amanah, risalah dari orang-orang terdahulu agar sampai kepada kita. Kalau kita nggak bahas, amanah itu nggak tersampaikan kepada kita. Makanya kita bahas pelan-pelan. Ya, seperti kanker. Kanker bahasa Arabnya seroton. Seroton itu seperti kepiting karena punya kaki yang banyak. Ya, sudah dibahas, coba ajib.
berikutnya. Apakah ada obat insomnia? Obat insomnia, ya, orang sulit tidur. Pertama lihat, kenapa antum insomnia? Kenapa antum nggak bisa tidur? Pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah yang dipikir. Antum nggak bisa ngobati diri antum sendiri, nggak bisa ngatasi masalah antum. Antum timbun masalah antum. Orang Cina mendefinisikan orang sehat sangat simpel banget. Ya, orang Cina klasik dalam kitabnya Huang Dinejing, ya, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi disebutkan. Intinya di situ apa? Apa sih sehat? Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Gampang. Kalau antum ngaku sehat, tapi sebelum makan minum obat sakit mah berarti nggak sehat. Antum bilang sehat setelah makan, ibu minum obat pengencer darah, obat darah tinggi, berarti antum nggak sehat. Antum bilang sehat, tapi antum tidur aja susah, insomnia, berarti antum nggak sehat. Antum bilang sehat, tapi kalau tidur bangun 3 kali 5 kali semalam, berarti ada yang dipikirin. Antum bilang sehat, tapi kejiwaan antum nggak sehat, nyimpen dendam, nyimpen benci, panik berlebihan, ya, perasaan masih menggantung, berarti nggak sehat. Makanya bikin enak sehat, enak makan, enak perasaan, enak makan, enak tidur, enak perasaan. Tuh. Ya, kalau antum punya masalah, selesaikan masalah antum. Insomnia, ya, di antara obatnya apa? Coba Rasulullah lakukan apa? Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Ya Bilal, ayo sholat. Hati ini tenang kalau kita sholat. Kalau antum sulit tidur, bikin sholat. Ya, kalau antum sulit tidur, bikin kebiasaan membaca sebelum tidur, itu pengantar tidur. Nah, kalau antum kena insomnia, juga bisa apa? Minum kopi, minum madu kopi, madu dari pohon kopi. Kopinya bikin antum nggak ngantuk, madunya bikin antum ngantuk. Ya, ini madu kopi ya, bukan madu asli, madu kopi. Ya, nah, kalau madu asli memang bikin sulit tidur. Nah, kemudian berikutnya kalau antum pengen dibekam, ya, bekam untuk bikin antum yang insomnia sulit tidur, dibekam titik ini. Yafuh dan Umul Mughith, bekam 2 titik ini. Nah, juga bisa dibekam kahil 1 sama kahil 2 di punggungnya, itu masya Allah mujarrab. Juga bisa difasdu, juga bisa difasdu. Berikutnya masih susah tidur, berhalusinasi karena susah tidur, diruqyah, ya, diruqyah. Apakah penyakit mah bisa dari gangguan jin? Bisa. Kalau penyakit mah ini karena was-was, jin itu masuk dari was-was. Ya, apalagi kasus GERD, banyak yang kena jin. Pengalaman kami sejak awal pandemi banyak orang kena GERD. Ternyata apa? Ya, bukan hanya dia kena COVID, tapi jin COVID juga. Ya, padahal COVID-nya udah selesai, udah negatif, tapi masih aja lemes. Ya, kemudian gemeter. Kemudian setelah kita ruqyah baru muntah-muntah. Ini jin COVID, jin yang memanfaatkan musim COVID. Apakah ada dalil yang sahih manfaat yang baik bagi kita kalau merutinkan puasa sunnah Senin Kemis? Iya, Rasulullah juga demikian. Ya, Senin Kemis adalah termasuk hari yang Allah angkat amalan itu, kata Rasulullah. Ya. Maka aku sangat ingin sekali amalanku yang diangkat adalah amalan puasa. Naam. Ya, naam. Fa ini rahimahumullah jami'an. Ya, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Silakan puasa Daud juga demikian. Kata Rasulullah apa? Som ayamid dahar yudhibu wahras sadr. Puasa 3 hari dalam sebulan itu menghilangkan wahra as-sadr. Apa itu wahra sadr? Penyakit hati. Apa penyakit hati? Hasad, dengki, gampang marah, gampang emosi, itu penyakit hati. Kalau antum merasakan diri antum suka hasad sama saudara antum, suka iri sama saudara antum, obatnya bukan pakai apa? Temulawak, bukan pakai kunyit, bukan pakai madu, bukan pakai sari kurma, tapi obatnya apa? Pakai puasa untuk mengobati penyakit hati kita. Puasa ayyamul bid, ya. 13, 14, 15. Nah, itu barakallahu fikum. Apakah ada obat insomnia? Udah.
Makanan apa agar hafalan kita menjadi kuat? Makanan apa yang bikin hafalan kita kuat? Ini penting untuk para santri. Ya. Makanan apapun gak akan bikin hafalan kuat kalau antum gak punya hafalan. Nah, ada nih Masya Allah teman kami Masya Allah. Sebagaimana disebutkan, ya Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Waqi'. Ya, syakaltu an Waqi' su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Ya, aku pernah bertanya kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek, gimana kita? Nah, maka Waqi' menasihati aku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i dibanding maksiatnya kita? Ada teman kita Masya Allah dibilang, nah, ana Ustadz walaupun ana masuk mall, walaupun ana masuk pasar, walaupun ngelihat wanita-wanita yang di depan ana ini Ustadz, ya, gak ngefek Ustadz itu, hafalan ana tetap gak akan hilang. Soalnya saya gak punya hafalan Ustadz. Nah, nas'alullah afiyah. Fa ini termasuk yang mengurangi hafalan pertama maksiat dari sisi maknawi. Dari sisi yang duniawi, yang mengurangi hafalan makanan-makanan yang sifatnya terlalu banyak dingin lembab. Makanya Syekh Mukbil gak suka makan buah-buahan yang sifatnya terlalu banyak dingin. Khawatir hafalannya dan hadisnya dan Al-Qur'annya hilang. Ya, juga disebutkan oleh Imam Az-Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Hati-hati, jangan terlalu banyak minum. Orang yang terlalu banyak minum bikin tubuh itu lembab. Kalau tubuh lembab akan jadi pemalas. Termasuk kalau otaknya lembab, dia apa? Gak konsentrasi dan hafalannya lemah. Makanya hati-hati, banyak minum itu baik. Tunggu dulu. Kalau banyak minum tapi kebanyakan, tubuhnya lembab. Ya, bahkan disebutkan oleh Abu Lusan Al-Baghdadi juga, orang kalau kebanyakan tubuh lembab apa? Ya, dia akan menjadi orang yang hafalannya lemah plus lemah syahwat, kebanyakan lembab, apinya kurang. Ya, makanya yang penting sedang-sedang saja. Kemudian ada makanan-makanan yang membuat daya ingat kuat, rata-rata sifatnya panas, apa? Kismis. Kemudian kurma. Kemudian luban, getah pohon luban. Kemudian madu, kemudian jahe. Ya, kalau di tempat kita bisa ginkgo biloba, bisa propolis. Ya, ini untuk menguatkan hafalan, Barakallahu fikum. Terus kata Imam Bukhari apa? Untuk menguatkan hafalan kita yang paling penting apa? Kathratun nadhar wal mutala'ah. Sering melihat dan sering mengulang-ulang. Itu juga penting. Ya, sering murojaah, itu menguatkan hafalan. Syekh kami Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i Al-Adni, dia menyebutkan di daerah Mali, ya, di bawahnya Jazair, juga daerah Singkit, punya metode menghafal Al-Qur'an yang sangat bagus. Ya. Jadi mereka pakai metode al-lauhah, pakai papan. Pakai papan, nanti gurunya mendikte surat yang akan dihafal. Didikte, kemudian santrinya nulis di papan. Jadi hafalannya nggak pakai mushaf, pakai tulisan dia. Setelah dia menulis, gurunya ngecek harokatnya benar nggak, tulisannya benar nggak, makhrajnya benar nggak dari tulisan ini, ya. Baru disuruh ngafal, ya, disuruh ngafal. Ngafalnya pun dengan cara ala Singkit. Caranya gimana? Satu ayat dihafal sampai 200 kali. Ayat kedua 200 kali, kemudian digabung. Katanya Syekh kami, otak ini dibagi menjadi dua. Ada otak yang hifdz sarmadi sama hifdz abadi. Hifdz sarmadi yaitu hafalan yang hafalannya sementara. Ada hifdz abadi, hafalannya lama. Hafalan sementara itu akan berubah, bergeser kepada hafalan yang lama kalau lewat bilangan 200 kali. Itu uji coba mereka sampai detik ini. Masya Allah. Sampai kalau sudah hafal segitu, subhanallah, gak murojaah pun sudah lengket. Kami dapati imam kami, selama kami 7 tahun di belakangnya, gak ada satu pun yang salah jadi imam rawatib ataupun imam Ramadan. Kalau mengkoreksi santri sambil tidur, merem. Salah ente. Wajib. Sudah seperti apa?
air yang keluar dari ceretnya. Hafalannya sudah lancar banget. Oh ini ajib, Masya Allah. Bisa dipraktekin bagi yang hafalan Al-Quran. Ya, subhanallah. Yang tua-tua bukan berarti Anda gak bisa menghafal. Ya, makanya al-hifat inda sighar kan naqash alal hajar. Wal hifat inda kibar kan naqash alal ma'. Orang yang ngafalin ketika masih kecil seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau ngafalin di usia tua seperti mengukir di atas air. Tapi jangan minder. Ada kisah Syekh kami menceritakan ketika ada seorang imam jadi imam. Dan imam ini salah, dibetulin sama orang yang di belakangnya. Setelah selesai salam, imam ini tanya, kaget, yang betulin kakek-kakek umur 75 tahun. Tanya, Masya Allah, kek, sejak umur berapa hafalan Al-Quran? Baru saja saya selesai hafalan Al-Quran, baru khatam 30 juz. Baru selesai. Ajib, kamu sudah tua bisa ngafalin. Wa na'am. Apa rahasianya? Rahasianya satu. Ya, bukan makan kismis. Ya, bukan minum madu, bukan. Hafalannya satu. Minta doa kepada ibuku. Ternyata doa ibuku dikabulin. Baru aja aku ngafalin Al-Quran 2 tahun ini. Sebelum umur 75 tahun selesai 30 juz, Masya Allah. Ya, padahal otak sudah mengkerut, pembuluh darah sudah kecil, hafalan lemah, tapi karena doanya orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi penghalang. Wah, ini ada yang tanya ini. Kaifa astati' an akuna saminan? Ya. Bagaimana aku bisa jadi gemuk? Ya. Qad akaltu katsiran. Aku padahal sudah makan banyak. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Aisyah badannya kurus. Nikah sama Nabi badannya kurus. Tabiatnya kaum laki-laki nggak suka wanita yang kurus. Ya, sukanya wanita yang berisi. Itu tabiat. Nah, ibunya Aisyah membuat adonan, bikin adonan biar Aisyah gemuk. Ternyata apa? Gagal. Gak ada yang sukses. Gak lama kemudian berlanjut berapa waktu, ibunya Aisyah mendapati Aisyah badannya sudah berisi. Kata Aisyah apa? Fa'asmantu bi ahsani saman. Riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani. Aku badanku jadi gemuk ideal dengan gemuk yang bagus. Ya. Ibunya bertanya, "Mada akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan ya Aisyah?" Aku makan sebagaimana Nabi makan. Cuma makan apa? Kurma rutop sama timun. Bayangin, hanya kurma sama timun bikin berat badan Aisyah apa? Naik dan gemuk ideal. Coba, enggak harus antum untuk jadi badan gemuk harus makan kambing, ayam, sapi, harus ngeluarin duit banyak. Enggak harus. Antum pernah lihat enggak gajah makan ayam? Ya. Gajah makan kambing bisa gemuk walaupun makan rumput. Nah, namanya kita gajah. Nah, alhasil dengan timun, dengan kurma tadi apa? Membikin hormon stabil sehingga apa? Berat badan ideal. Ya, bagaimananya di lain kesempatan karena kisah panjang. Apa obat lambung sakit GERD? Sakit GERD diobati pertama psikis antum, kejiwaan antum diobati. Dari dalam kejiwaan, dari luar pola makan, itu aja. Bagaimananya lihat, simak di YouTube link kami, ya, link YouTube kami dengan judul Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi. Masya Allah waktunya lebih molor panjang, ya. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin, ya. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, ya. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izah TV bersama membangun akhlak mulia.